Pula saya. Baik, selamat siang para peserta, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan yang sudah bersedia bergabung di acara online talk show Itali bersama Pusat Bahasa USU sore hari ini di hari Jumat 23 Juli 2021. Saya Rumonda Lubis dan saya akan menjadi host untuk acara kita sore ini. Dan juga acara ini kita mengundang pembicara langsung dari Italia, Benedetta Barbieri dengan nama Indonesianya Sondang Gultom. Dan acara ini diselenggarakan oleh Pusat Bahasa USU dan kami selalu mengadakan acara online setiap bulannya dengan beragam variasi pembicara ataupun topik. Dan apabila Bapak, Ibu, rekan atau peserta lainnya memiliki ada saran atau ide kira-kira topik apa yang ingin ditampilkan, mohon kasih masukan ke kami via Instagram kami di @pusatbahasausu ataupun melalui website kami di pusatbahasa.usu.ac.id. Nanti infonya akan kami berikan di akhir acara. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak buat semua Bapak, Ibu, rekan, saudara-saudari yang sudah bersedia hadir dan sudah join di acara ini. Acara ini juga kami selenggarakan melalui YouTube streaming dan buat rekan-rekannya atau Bapak, Ibu dan semua peserta yang mungkin mengenal orang lain yang belum sempat ikut di acara hari ini mungkin akan bisa melihat juga melalui YouTube kami. Baik. Juga would like to say thank you for all the international participants. I know that it's not only Indonesian participants who join this event. There are also participants from Italy, but I do apologize. I cannot really speak Italian, so I can only say benvenuti, benvenuti, ciao ragazzi. Welcome to our events, and I hope you enjoy our session. And please do interact and ask questions to Benedetta or to Benny. Maybe you all know her as Benny. Ask questions to Benny, and this is an interactive event, so feel free to ask questions. Okay. Dan juga kami sampaikan apabila ada yang ingin bertanya dalam bahasa Itali, bahasa Inggris, atau bahasa Batak mungkin ya, bisa juga bertanya nanti ya. Benny atau Sondang akan bisa menjawab dalam berbagai bahasa, ya canggih. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara dengan dibuka oleh kata sambutan dari Ibu Kepala Pusat Bahasa USU, Ibu Dr. Randa Roma Ayuni Aminuddin Lubis, MA. Baik, kepada Ibu Roma, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Rumonda Bulan, MSI, selaku moderator di dalam acara online talk show siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih kepada semua partisipan, baik dari Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ya, dan narasumber kita, Miss Benedetta Barbieri, atas kehadirannya di acara talk show online di siang hari ini yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa, yang kami buat biasanya secara bulanan.
Adapun pada siang hari ini tema dari talk show kita adalah ada apa dengan Italia atau ada apa dengan Italy. Ya. Tidak terasa lebih dari 1 tahun kita berada atau menghadapi pandemi COVID-19. Terdapat banyak perubahan di berbagai bidang, sosial, ekonomi, dan tak lepas berimbas pada bidang pendidikan. Ya, jadi di dalam bidang pendidikan kita mayoritas sekarang menggunakan sistem daring atau online yang tidak bisa memberi kebebasan kita berinteraksi secara tatap muka. Ya. Walaupun demikian, saya rasa dari berbagai cara kita harus tetap menambah ilmu pengetahuan kita dan memperluas wawasan kita. Ya, salah satunya caranya yang kami buat di Pusat Bahasa itu dengan mengadakan online talk show dengan berbagai narasumber agar kita walaupun secara fisik terkukung ataupun terbatas interaksinya, tapi dengan kecanggihan internet atau kita dapat bebas mencari ilmu dari mana dan dari siapa saja. Ya, pada hari ini narasumber kita adalah pelajar yang dulunya menimba ilmu di Indonesia pada tahun, kalau tidak salah, if I'm not mistaken, 2015 dengan nama Indonesianya Sondang Gultom. Ya, sekarang dia kuliah di Fakultas Kedokteran di how can I say this, Università Degli di Genova. Ya, I'm sorry if I pronounce it wrongly. Okay. Jadi kita ingin mendengar pengalaman Beni dengan perkuliahan daringnya di Italia, bagaimana pengalaman dia agar kita juga dapat mendapat berbagai pengalaman dari luar Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama-sama paparannya. Semoga ada hal positif dan bermanfaat yang dapat kita ambil nantinya. Oke, finally, akhir kata, I would like to say, I would like to try to say in Italia, Bude TV il talk show, grazie. Yes, saya kembalikan waktu kepada Ibu Rumonda. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Roma Ayuni Aminuddin Lubis MA selaku Kepala Pusat Bahasa USU atas kata sambutannya. Dan mungkin udah banyak ya, nggak sabar untuk mendengar bagaimana paparannya Sondang saat ini. Dan sekali lagi kami mengundang kita semua untuk bertanya atau berinteraksi. Ya. Oke, sedikit juga saya tambahkan bahwa Sondang, nanti Sondang juga mungkin memperkenalkan diri juga ya. Berarti Sondang ini pernah tinggal di Medan di keluarga Bapak Parapat Gultom melalui program pertukaran pelajar AFS Bina Antar Budaya, dan saya juga sebagai volunteernya di sana, jadi sudah mengenal Sondang cukup lama, dan sampai sekarang bahasa Indonesianya semakin lancar, bahkan mungkin bisa mengaku sebagai orang Indonesia nih ya Sondang ya. Baiklah, untuk tidak lagi memperpanjang waktu dan segera ya kita mulai. Oke Sondang, waktu dan tempat bisa langsung share screen dan paparkan dan impress us with the Italian situation, current situation there. Oke. Aku share screen. Ya. Sudah bisa dilihat? Semoga iya. Sudah. Oke, mantap. Jadi, selamat sore kepada semua peserta dan buon pomeriggio a tutti gli ospiti arrivati dall'Italia. Saya Sondang Gultom, Bor Gultom, dan nama Itali saya Benedetta Barbieri, tapi selama aku pertukaran pelajar di Medan, saya dipanggil Sondang.
Dan sebelum mulai bicara tentang kuliah di Italia, saya mau mempresentasikan sedikit tentang Italia. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Roma yang telah mengundang saya untuk acara ini, online talk show ini. Dan mari kita mulai. Jadi Italia itu adalah salah satu negara di Eropa, dan di Italia ada 20 regioni, yaitu provinsi kalau dalam bahasa Indonesia. Di provinsi Lazio, berarti di tengah negara kira-kira. Kalau saya belajar di Genova, dan Genova itu adalah kota di Liguria. Jadi di utara, yang kecil-kecil itu, warna biru. Dan itu adalah salah satu provinsi yang berdamping ke laut. Jadi saya belajar di kota laut. Salah satu info lain tentang Italia itu adalah tentang olahraga. Mungkin di Indonesia juga ada orang yang ikut European Championship, dan mungkin kalian sudah tahu kami menjadi pemenang dari itu. Jadi semua heboh di sini, semua suka merayakan, semua sangat senang tentang itu. Mari kita lanjut. Kalau tentang sistem pendidikan, sebelum kita membicarakan tentang kuliah dan universitas, ini beberapa info tentang sistemnya di sini. Kalau di SD, di sini 5 tahun, SMP 3, dan SMA 5. Dan jurusannya banyak. Ada IPA dan IPS seperti di Indonesia, tapi ada juga bahasa, seni. Kita membaca di slide. Kalau kuliah, ini contohnya kuliah di Italia, ini kuliahku. Kalau gambar yang kiri, itu adalah aula magna, yang berarti ruang besar. Itu tempatnya di mana kami belajar tatap muka waktu sebelum pandemi ini. Kalau yang kanan itu sebelum masuk, itulah yang kami lihat sebelum masuk aula itu. Saya belajar di Fakultas Kedokteran seperti Kak Monda sudah menceritakan. Berarti itu saya ada experience di beberapa rumah sakit di kota Genova itu. Dan ini contohnya. Yang kiri itu adalah rumah sakit untuk anak-anak. Dan itu sangat terkenal di seluruh dunia. Namanya Rumah Sakit Gaslini. Jadi di situ banyak anak-anak yang datang dari luar negeri juga, karena itu sangat bagus. Kalau yang kanan itu namanya Rumah Sakit San Martino, dan itu rumah sakit umum. Berarti untuk orang yang sudah dewasa pada umumnya. Dan saya pernah mendapat pengalaman untuk training, stage, dan lain-lain di keduanya. Ini beberapa gambar di Universitas Genova di fakultas lain. Mungkin kalian bisa memikirkan, oh ini cantik, kenapa yang tadi nggak cantik? Ini sebenarnya karena kalau fakultas yang lebih ke sastra atau yang gitu-gitu di tengah kota, di mana itu lebih tua seperti kota kuno gitu. Jadi ruangannya dan gedungnya juga lebih baru. Kalau kami di kedokteran atau juga di engineering, di lebih luar kota sih. Masih kota Genova tapi nggak di pusat kali. Dan seperti saya sudah bilang, saya belajar di kota Genova. Genova itu kota laut. Di sini ada beberapa gambar. Yang paling kiri itu namanya Piazza de Ferrari, itu pusat kota. Dan ada juga yang namanya Fontana, itu yang ada air yang keluar. Saya lupa kata dalam bahasa Indonesia untuk bilang Fontana. Terus yang di tengah ada akuarium. Di Genova ada akuarium yang sangat besar. Ada banyak ikan dan juga hewan laut lain. Dan itu sangat terkenal juga di seluruh dunia dan di seluruh Italia. Jadi banyak turis yang datang setiap tahun. Dan sekarang itu sudah buka lagi setelah pandemi. Dia sudah tutup lama, sekarang sudah buka. Kalau yang paling kanan itu
gambar kota Genova dari atas. Karena Genova itu adalah kota dekat laut, tapi juga kota dengan beberapa mountains, aku lupa bahasanya. Dan itu berarti kalau jalan kaki bisa dari laut sampai gunung. Dan itu adalah satu kelebihan menurut saya, karena itu dapat kesempatan untuk berganti pandangan dan berganti juga aktivitas. Boleh berenang, boleh juga jalan kaki banyak, dan itu adalah satu kelebihan menurut saya. Oke, kita pindah ke topik COVID di Italia. Bagaimana keadaannya? Ini adalah tentang data-data dari semalam. Jadi kalau kasus sekarang 5.057, ini sedang menaik sedikit, tapi orang yang meninggal kemarin hanya 15. Kalau di tahun lalu Italia sangat kena dengan COVID dan ketinggalannya sangat lebih banyak daripada sekarang. Itu oleh karena vaksinasi. Vaksin sangat tersebar sekarang di Italia dan datanya semakin bagus. Walaupun sudah ada varian dari COVID yang namanya varian Delta, dan gara-gara itu Kementerian Kesehatan sama the government sudah memilih untuk memasukkan kewajiban untuk Green Pass. Ini Green Pass-nya adalah semacam sertifikat yang dibutuhkan untuk semua aktivitas. Dan ini berlaku juga di Eropa. Ini digunakan untuk pindah ke negara lain, berarti kalau saya mau ke Spanyol, saya harus punya Green Pass ini. Green Pass ini didapat setelah sudah divaksin atau sudah diambil tesnya PCR sebelum berangkat. Dan dari tadi pagi, Kementerian Italia sudah memilih kalau Green Pass ini juga dibutuhkan kalau mau makan di restoran tertutup, atau kalau mau ke acara besar, olahraga, atau konser, dan lain-lain. Dan itulah, supaya kami semua lebih aman, dan kita bisa merendahkan persebaran dari COVID itu. Kita kembali sebentar ke ini. Ini data tentang vaksinasi di sini. Jadi sudah 30 billion udah divaksin di Italia, berarti hampir setengah dari penduduk semua. Karena di Italia penduduknya 60 billion. Dan kalau somministrazione itu berarti berapa kali disuntik, itu lebih tinggi karena mungkin kalian sudah tahu kalau divaksin kita butuhkan dua kali disuntik kan. Jadi itu datanya. Dan ini sangat baik, tapi masih ada beberapa orang yang tidak mau disuntik, yang tidak mau vaksin. Ya, yang mau divaksin. Saya nunggu aja nanti. Tapi Presiden kami, Mario Draghi, sudah berpidato tentang ini, dan beliau sangat sarankan untuk divaksin. Karena inilah caranya untuk mencegah persebaran virus. Jadi semoga orang-orang yang belum divaksin bisa mengerti dan memahami dan memilih untuk vaksinasi juga. Oh, jadi inilah topik yang umum. Kalau nanti ada yang penasaran tentang makanan atau hal lain, ada juga slide yang selanjutnya, tapi saya mau kasih waktu untuk bertanya, atau kalau ada yang penasaran tentang yang sudah dibicarakan, saya silakan. Ya, benar sekali Sonda, mungkin kita karena topiknya sedang pandemik, jadi biar nggak tumpang tindih gitu ya. Mungkin banyak pertanyaan nih ya tentang COVID atau kondisi saat ini. Saya serahkan dulu kepada Flor atau peserta, mungkin ada yang ingin bertanya ya, silakan. Bahasa apa saja, welcome. Oh, Sondang, mungkin kamu juga bisa bicara sedikit dalam bahasa Italia. Ada peserta yang dalam bahasa Italia ingin bertanya, mungkin
sampaikan saja. Mungkin mereka kan tidak mengerti ya bahasa Indonesia tadi ya, apa yang Oh ya dibicarakan. pasti. Pasti. Coba. Ok, allora mi hanno chiesto di parlare anche in italiano e sostanzialmente adesso se volete fare delle domande si possono fare delle domande su quello che ho appena detto o sull'Italia in generale. Ovviamente è più facile che vengano dai partecipanti indonesiani questo tipo di domande, però in realtà ogni intervento è benvenuto, potete scrivere o anche accendere il microfono e fare le domande che volete fare. Semoga ada yang bertanya dalam bahasa Italia. Sì, apprezzerebbero molto anche di sentire l'italiano non solo da me, insomma, quindi se qualcuno vuole dire qualcosa siete i benvenuti, anche in inglese, insomma, qualsiasi lingua è benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Good morning. Actually, good afternoon to everyone. I'm Carla. I'm Benny's mom. Nice to meet you. Yeah, nice to Ma'am. meet you too, Mrs. Barbieri. That's right. So I hope you all are doing fine. I have the chance to be here just for a few more minutes because I have some other things that need to be taken care of, but I'm really happy that you're all there and healthy. So wish you all the best, take good care, and hopefully we will all be out of this pandemic soon. Yeah, and thank you. And we are so proud of Benny or Sonda. We call her Sonda. We're so proud of her, and it's been a while, but she still keep her language and her speaking language ability. So we are so proud of her. Nice So to am meet I. you. And really wish you all the best. Take care, enjoy. Kiss to Parapata and all the family. And hopefully we will be able to meet again in the near future. Hope so. Thank you. Thank Bye-bye. you. Take care. Grazie. Halo Bu Monda. Iya Pak, silakan Pak. Halo Baru, apa kabar? Halo Dedi, kabar baik? Gimana kabar Iya, Dedi? sebenarnya sama Sondang ini saya sering juga berkomunikasi ya. Tetapi memang ada hal yang menarik Buru yang mungkin bisa dijelaskan, terutama dalam konteksnya pembelajaran di masa pandemi ya. Kami juga di sini sekarang menggunakan daring kebanyakan. Tapi Buru bisa nggak menjelaskan bagaimana di Italia kalau dia pembelajaran itu berupa praktikum? Berupa praktikum, apakah bisa itu pakai daring atau bagaimana ya? Mungkin itu dulu yang Dedi minta Buru ungkapkan, sampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau tahun lalu kami tidak dapat kesempatan untuk praktikum. Jadi kalau yang harus wisuda tahun lalu mereka ikut online. Jadi mereka melihat surgery online dari ruang surgery gitu. Jadi mereka kurang bisa praktikum sebenarnya padahal. Kalau sekarang sejak kami semua divaksin, praktikum sudah diperbolehkan lagi. Tatap muka ke rumah sakit. Jadi kalau sekarang kami sudah diperbolehkan kembali lagi ke rumah sakit, tapi kami sekarang misalnya dulu di satu tempat, contohnya kardiologi, bisa sampai 6 orang. Kalau sekarang mungkin hanya 2. Gitu. Jadi kami lebih sedikit supaya nggak terlalu rame dan bisa jaga jarak juga kalau di dalam rumah sakit. Kalau pembelajaran yang tidak praktikum, ada beberapa kuliah yang kembali tatap muka dari tahun lalu, September. Tapi kalau fakultas saya, kedokteran, oleh karena kami sangat banyak, kami lanjut dengan cara online. Jadi tahun lalu, mulai dari Oktober sampai sekarang, kami selalu online. Nggak pernah kembali tatap muka untuk pembelajaran. Tapi kami sekarang sudah menerima info tentang tahun depan dan itu seharusnya kembali tatap muka. Dan kami sangat berharapnya karena padahal kami sangat capek dengan online. Dan banyak yang juga
kurang bersemangat untuk belajar karena nggak ada praktikum, tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi ada yang menjadi bosan atau yang susah fokus dengan kuliah. Dan itu aku merasa hampir sama di seluruh dunia. Jadi semoga nanti kalau vaksin campaign lanjut dengan baik, kami bisa kembali tatap muka. Oke, tadi mungkin ada yang beberapa baru join. Tadi kira-kira kalau boleh ngulang sedikit nih, Sondang, tadi ada yang nge-DM saya, yang sudah vaksin di Italia berapa banyak dalam kalau segi persentase, berapa tadi memang angkanya tadi ada 63 juta ya. Nah, ini total kalau persentase populasi di sana berapa, maksudnya kira-kira persentasenya berapa banyak yang udah vaksin tuh ya? Oh, kira-kira 50% sudah divaksin lengkap. Udah vaksin 2 kali ya? Ya, benar. Atau 1 kali kalau Johnson, karena Johnson butuh cuma 1 kali. Oh, Johnson. Kalau di sini vaksin yang terpopuler yang paling dipakai itu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson. Johnson nggak terlalu sih, tapi ada juga. Oh, begitu ya. Oke. Bisa saya bertanya, muda Bu juga Monda? banyak yang sudah bervaksin sekarang atau diprioritaskan yang manula atau tenaga kesehatan dulu? Boleh diulang, Kak? Yang divaksin itu sekarang udah termasuk yang muda atau masih difokuskan yang tenaga kesehatan dan manula dulu kalau di sana? Atau bagaimana? Sudah yang muda juga, yang di bawah umur juga sekarang. Kalau nggak salah dari 11 tahun ke atas sudah boleh prenotasi, jadi sudah bisa divaksin. Pada awal fokusnya ke orang tua, ke tenaga kesehatan, dan gitu. Sekarang mungkin fokus akan ke guru-guru supaya nanti di bulan September kalau sekolah mau mulai lagi bisa tatap muka dan kita semua lebih terlindungi dengan itu. Bisa bertanya itu, Bu Monda? Silakan Pak, langsung silakan. Langsung saja. Oke. Di sini masih sore nih. Selamat sore, Bu Ito Beneta atau Bu Sondang ya. Sondang bahasa Ya. Batak. Itu Ya, benar. sinar ya. Sinar, bersinar. Gultom, warga Gultom, gula tomat. Ada beberapa pertanyaan saya ini. Yang pertama, share tipsnya lah. Coba bagi tipsnya kok bisa pasti betul ya belajar bahasa Indonesia. Kira-kira caranya gimana ya? Tips yang bisa kami dapatkan apa ya? Kiatnya Sondang kok bisa begitu pasif belajar bahasa Indonesia. Sementara kami di Indonesia belajar bahasa Inggris SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sampai kampus 6 tahun, nggak pandai-pandai. Gimana kira-kira kiatnya itu, Ibu Ito Beneta? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, mungkin budaya kita beda soal COVID ini. Di Italia mungkin jauh lebih maju menanggapi COVID. Kalau di Indonesia kan yang selalu diberitakan, diwartakan itu ketakutan tentang COVID itu. Semua berita tentang kematian, sepertinya seperti nggak ada harapan. Pendidikan juga demikian. Kalau mahasiswa juga di sini kepingin tatap muka sebenarnya. Udah mereka juga udah pada bosan dengan cara online ini. Karena makhluk manusia kan individu dan sosial. Lebih senang sosialnya daripada individualnya. Kira-kira bisa dibagi nggak cara pikir budaya Italia secara umum? Yang bisa mungkin kami contoh. Kalau Italia bisa, kenapa kami nggak bisa ya? Nah, seperti itu. Itu aja 2 pertanyaan yang sederhana. Terima kasih. Give it back to Bu Monda. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kalau yang pertama, dulu waktu saya di Indonesia, saya bisa belajar cepat karena saya dari awal mulai berbicara, mulai mencoba, dan saya merasa kalau rahasia untuk belajar satu bahasa itu adalah tinggal di negara di mana bahasa itu dicakap. Karena terlindungi dengan orang yang berbicara bahasa itu, dan kalau ada yang tidak jelas, itu boleh ditanya. Kalau tentang
pronunciation juga itu boleh ditanya langsung. Dan ini benar karena aku padahal memang saya fasih dengan bahasa Indonesia oleh karena itu juga. Tapi oleh karena orang di sekitar saya. Karena mereka sangat membantu. Saya sangat bertanya, saya sabar menjawab, sabar menjelaskan. Dan walaupun saya kadang-kadang salah membicara, itu menjadi cara untuk belajar. Maksudnya yang penting coba dulu. Kalau salah nggak apa-apa. Karena sering orang takut salah waktu mau belajar bahasa yang baru. Sekarang saya sedang belajar bahasa Portugis di sini dengan kuliah, dan semua kami nggak tahu tentang bahasa Portugis. Ada yang lebih fasih, ada yang kurang. Tapi aku rasa bedanya yang paling penting itu adalah yang malu mencoba dan yang tidak terlalu malu. Jadi itulah perbedaannya satu sama lain. Kalau sekarang saya mungkin masih bisa fasih karena masih berkomunikasi sama keluarga dan sama teman Indonesia, dan juga sosmed sangat membantu. Jadi kalau ada video juga lagu-lagu lain-lain gitu. Jadi kalau sedikit-sedikit setiap hari tetap baca atau tetap dengar itu sangat membantu menurut saya. Budaya COVID. Saya merasa kalau di seluruh dunia ada orang yang ikut peraturan dan ada juga yang tidak. Jadi saya pernah dengar kalau di Indonesia ada yang tidak pakai masker, tapi di sini juga ada sih. Cuma mungkin karena di awal pandemi Italia sangat terkena, mungkin pada awal orang sangat takut dengan kehidupan sendiri. Jadi di situ mereka semua pada ikut peraturan, ikut nggak boleh keluar rumah dan yang lain-lain. Kalau masker sekarang keadaan di Italia adalah tidak wajib lagi di luar kalau bisa jaga jarak 1 meter minimal, tapi kalau enggak harus dipakai, dan kalau di luar tertutup tetap harus dipakai. Dan juga kalau di transportasi umum harus dipakai, semua tempat tertutup atau yang ramai harus pakai. Dan ini pada umumnya orang ikut, tapi ada juga yang di sini banyak yang no-vax namanya. Itu orang yang tidak mau divaksin atau yang tidak percaya kalau coronavirus ini memang ada. Ada yang bilang ini semua bohong dan yang lain-lain. Dan aku merasa ini sedikit ada di semua negara mungkin. Saya kurang tahu tentang ini di Indonesia. Jadi mungkin nanti Bapak bisa ceritakan, mungkin saya juga menarik dengan ini. Dan kalau tentang arah, diciamo, la gestione della pandemia in Indonesia, saya kurang tahu tentang peraturan baru yang paling update. Jadi mungkin itu juga Bapak bisa ceritakan. Kalau keadaan COVID, saya dengar kasus sedang menaik di Indonesia, dan saya juga penasaran tentang itu, dan bagaimana kalau ada karena dulu di sini ada daerah berbeda berdasarkan jumlah kasus dan juga jumlah orang yang butuh ke rumah sakit dan butuh ke ICU, intensive care unit. Jadi di sini ada beberapa syarat untuk memilih kalau harus warna orange atau yang tidak, kan Pak? Kalau ada yang kurang saya minta maaf, dan semoga sudah dijawab dengan cukup kejelasan. Terima kasih. Cuma ada sedikit bedanya itu Beneta.
Kalau kami belajar bahasa Italia pergi ke Italia, nggak pulang lagi kami ke Indonesia, nggak ada ongkosnya, kan gitu. Tapi yang jelas melalui video, lagu atau baca interaksi lah ya intinya, interaksi ya. Tapi yang kedua perlu saya garis bawahi juga itu Beneta, bahwa sebenarnya ini masalah mindset, dan ada kaitannya dengan faktor ekonomi juga. Saya kira apa yang terjadi di Italia, di Indonesia lebih dahsyat lagi. Korban berjatuhan tiap hari. Kan begitu. Tapi karena faktor ekonomi tadi, mau tidak mau ya harus dijalani juga. Makanya muncul pemikiran corona harus dihadapi, apapun resikonya. Gitu. Bukan sebenarnya membandal, tapi saya yakin faktor ekonomi juga menyulut keberanian masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dengan COVID itu sendiri. Meskipun kadang-kadang di negara ini agak aneh, katanya itu divaksin, tapi vaksinnya habis. Tempat saya Pak Gultom habis vaksinnya, makanya nggak divaksin sampai sekarang, gitu. Nggak ada vaksinnya, seperti itu. Ya itu yang mungkin bisa saya kasih gambaran yang terjadi di Indonesia. Mau tidak mau memang harus berdampingan karena faktor ekonomi penekanannya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Parlin, terima kasih Sondang. Mungkin juga karena Indonesia itu lebih kompleks negaranya ya dibanding Italia, kan satu, Indonesia kan diversity, beragam, jumlah populasinya juga jauh lebih banyak, jadi mungkin mengaturnya tidak semudah yang negara lain, yang bukan berarti mengecilkan, tapi maksudnya tidak semudah negara lain gitu ya. Banyak faktor-faktor lain dan lebih rumit jadinya sepertinya di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Parlin. Atau ada kalau ada masukan lain. Sondang mungkin di chat ada dari Matteo TB itu boleh dia maksudnya apa ini ya? Ciao a tutti. Oh ya. Ya, dia bilang halo kepada semua. Oh, halo. Oh, halo. Ciao ragazzi, ciao tutti, ciao a tutti ya. Terima kasih. Halo Bu Monda. Bu Mon. Ya. Saya bisa nambahkan nggak yang tadi dari Pak Perlindungan Purba ya? Boleh Pak Parapat, silakan. Memang saya, jadi itu tadi kan jawaban Sondang kenapa dia pasti berbahasa Indonesia kan dari versinya dia. Nah sekarang dari versinya saya dulu, saya kasih tahu nih Pak Perlindungan Purba rahasianya. Boleh Pak, silakan. Rahasia pertama memang Sondang itu smart. Itu dulu nomor satu, itu nggak bisa dipungkiri. Memang ini Sondang ini talentnya luar biasa. Waktu dia datang pertama kali dari Italia, itu bahasa Indonesianya nggak begitu bagus ya. Dalam proses selama bersama kami, yang dia lakukan itu dia adalah rajin menulis gitu loh. Dia kemana pergi selalu ada tas dan alat tulis. Maka ketika dia jumpa satu bahasa, dia nggak tahu apa artinya, itu akan dia tanyakan. Nah, ini saya pikir suatu trik juga ini ya, trik bagaimana kita bisa pasti mempelajari bahasa asing gitu. Lalu yang kedua, Sondang ini dia rajin untuk berkomunikasi. Jadi asal ketemu orang dia ngomong, ketemu misalnya anak-anak dia ngomong. Jadi artinya apa yang dia ketahui itu terus dia praktekkan. Jadi bukan pasif gitu loh. Itu yang kedua yang saya lihat. Lalu ketiga, memang selama sama kami Sondang udah sampai ke kampung gitu loh. Sampai ke kampung itu artinya dia mencoba bagaimana mengenali bahasa itu di level yang paling pelosok lah, di daerah paling pelosok. Nah akhirnya dia bisa mengkomparasi antara apa yang dia dapatkan selama sehari-hari dengan apa yang dilihatnya di kampung ya. Baru yang berikutnya ketika dia sudah kembali ke Italia, kenapa dia tetap bisa fasih? Komunikasinya terus. Jadi baik itu melalui tulisan, baik itu melalui lisan, dan tetap dia pergunakan bahasa itu sehingga akhirnya melekat dan tidak pudar. Saya pikir dulu juga begini. Makanya saya kagum banget ini ya, sampai sekian tahun sudah kembali ke Italia tapi bahasa Indonesianya sama aja dengan bahasa Indonesia saya pikir. Jadi itulah saya pikir rahasianya satu gitu nih Pak, paling berubah. Seperti yang dia katakan, praktekkan gitu loh. Praktekkan walaupun salah daripada pasif. Nah, kita selalu kan
grammar terus belajar grammar, nggak pernah ngomong. Padahal kalau ngomong itu nggak mungkin kita pakai tulisan ya kan. Ah, Iya. Benny lain, lebih bagus tulisannya nggak begitu didalami, tapi percakapannya yang dia kuasain. Saya pikir Ya, itu tambahan dari saya, Pak Iya. Purba, perihal Tapi menguasai bahasa asing ini ya. Tapi Pak Gultom, di budaya kita, kalau kita belajar pakai bahasa Inggris di Sudako, orang akan buang kita dari Sudako, Pak. Karena merasa terganggu. Nah, gitu. Artinya kita membutuhkan lingkungan khusus kayaknya, Pak. Gitu. Kalau di Iya. tempat terbuka, orang Indonesia sama orang Indonesia latih bahasa Inggris, aduh, bisa bahaya, Pak. Terganggu orang. Nah, itu kan budaya kita nggak ganggu. Iya. Tapi kalau orang Italia bahasa Indonesia, kita bangga. Nah, itu pula terbaliknya kita ini. Iya. Kan di situ Pak Gultom Iya. persoalannya. Oke. Nah gitu, saya kira benturannya ruang, masalah ruang. Jadi kalau kita Betul. belajar bahasa Inggris di ruang yang terbuka, orang lain marah Pak Gultom, marah. Apalagi yang merasa nasionalis marah dia. Di Sudako contohnya disuruh turun gitu Pak. Sok kali kau katanya, padahal kita maksud mau belajar. Nah, itu kendala. Saya setuju yang dikatakan Pak Gultom, praktek harus dipraktekkan. Itu benar. Terima kasih Pak Gultom, udah saya catatnya yang Bapak kasih. Tapi gini Pak, ya Pak Purba mungkin kalau orang Bapak dari pusat bahasa ya, dari orang bahasa, ada juga mungkin yang menarik untuk diskusinya ya. Saya lihat, saya coba pernah sama Benny ini di rumah belajar berbahasa Italia. Ternyata jauh lebih rumit bahasa Italia itu ketimbang bahasa Indonesia. Maka artinya dia datang dari yang rumit kepada yang gampang. Saya pikir makanya cepet banget gitu loh. Kita terbalik, kita dari yang gampang-gampang pergi kepada yang sulit, sampai sekarang nggak dapat. Nggak dapat ilmu itu walaupun sama kami. Itulah. Ya, betul. Karena nggak smart Pak ya. Masuk Bapak karena nggak smart Pak Gultom ya. Iya Pak. Menarik ya Pak. Tapi memang akan lebih bagus kalau kita bisa belajar satu bahasa ke negara asal tersebut. Itu kita akan sangat efektif ya. Jadi kalau kita mau belajar Itali, pergilah ke Itali gitu ya. Cuma jangan lupa kembali ya Pak Parlin gitu. Nggak ada ongkosnya pulang Bu Ronda. Giginya bisa dikumpul, pulangnya nggak ada lagi. Ya. Lancar bahasa Inggris, pergilah langsung ke Amerika atau ke Inggris atau ke Australia ya, di mana mereka berbicara bahasa Inggris. Baik, menarik. Bisa mungkin ada lagi ke Ito Beneta, saya mau tanya. Setelah belajar bahasa Indonesia di Medan, bahasa Batak, sampai di Italia, kira-kira manfaatnya apa ya itu? Apa manfaatnya kira-kira ya? Apakah manfaatnya hanya di budaya atau hubungan manusia ke manusia, Italia Indonesia, khususnya Medan Batak, sampai di Italia? Perannya pengalaman itu apa ya kira-kira? Kira-kira manfaatnya ke Ito Beneta apa ya? Terima kasih ya Pak. Kalau fokusnya mau dengan bahasa atau pengalaman lengkap? Pengalaman lengkap lah itu. Karena nggak ada hubungan bahasa Batak ke kedokteran kan Ito Beneta? Nggak ada kan? Oh, ada. Boleh juga. Karena kalau kita pikirkan tentang interaksi dengan pasien, ada yang bicara bahasa Itali, ada yang asing, ada juga yang tidak bicara bahasa Itali. Jadi kalau misalnya ada pasien yang tidak berbicara bahasa Itali, itu mengajar saya kalau saya harus sangat sabar, tidak usah marah. Tadi Bapak bilang kalau orang Indonesia mau belajar bahasa Inggris, orang suka marah, khususnya yang nasionalis gitu kan. Kalau di sini kadang-kadang dokter-dokter atau orang pada umumnya suka sebel kalau orang yang nggak bisa bahasa Itali. Jadi ada yang marah-marah gitu, oh kenapa kamu nggak bisa ngerti, kamu nggak bisa menjelaskan kenapa kamu sakit, dan lain-lain. Kalau dengan pengalaman di Indonesia, dengan bahasa Indonesia, bahasa Batak, saya belajar kalau kita harus sabar. Karena kadang-kadang orang mencoba yang terbaik, tapi proses butuh waktu. Jadi kalau juga ada orang yang sedang belajar, yang mencoba yang terbaik, kita harus sabar, kita harus sopan, baik dengan orang. Tidak boleh marah-marah. Itu nggak bawa kemana-mana. Jadi itulah yang sangat membantu dengan kedokteran dan dengan lingkungan pada umumnya. Pengalaman di Indonesia sangat membantu saya dengan kesabaran.
Karena hidup di Eropa cepat-cepat kali, mau ke sini, mau ke sana, semua kencang. Kalau di Indonesia saya belajar kalau proses butuh waktu. Jadi sehari-hari tidak butuh khawatir, tidak butuh marah, itu nggak membantu. Jadi pelan-pelan aja, satu masalah setelah satu masalah kita hadapi dengan santai. Oh, Itulah. Sondang, kalau boleh ini, adakah pernah nggak kamu kan selama kuliah di kedokteran mungkin pernah praktek ke ke rumah sakit atau nggak sengaja atau ke praktikum, pernah nggak ketemu sama pasien yang berbahasa Indonesia atau orang yang berbahasa Indonesia dan kamu bisa bahasa Indonesia gitu? Sayangnya pernah? enggak, sayangnya enggak. Tapi di Genova sampai beberapa tahun lalu ada restoran makanan Indonesia dan itu yang satu-satunya di seluruh Italia. Dan saya ke sana dan chefnya Gultom juga. Gitu ya, saudara. Luar biasa Gultom ini. Ya. Saudara jauh. Hebat Gultomnya. Oke. Kebetulan dari rapat Gultom, istri saya baru Gultom, makanya beda saya. Inilah Pak Bu. Enggak dari tadi Pak Purba bilang agak malu saya. Pak Riban, aku marah sama Pak Perapat. Oh iya, malah ya. Perapat saya kenal baik. Di sisi Mangaraja pun saya kenal. Tapi Pak Perapat nggak kenal saya gitu. Pak Perapat nggak kenal saya. Oke. Saya kenal Pak Perapat. Atau pernah nggak kamu istilahnya pernah entah naik bus, pengalaman ya, atau di kendaraan atau di kereta gitu ya, kereta api maksudnya, ada orang dia ternyata orang Indonesia, dia ngomong-ngomong gitu ya. Kamu ngerti gitu, pernah nggak seperti itu? Saya pernah ke Roma dan di situ bertemu orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Dan di situ bisa mengerti sedikit-sedikit. Tapi kalau di Italia saya jarang, kecuali pertukaran pelajar ke Italia. Jadi kadang-kadang ada anak-anak ke sini, mungkin bukan ke chapter saya. Tapi ada juga kesempatan untuk bertemu dengan kegiatan yang lebih luas. Jadi disitulah ada kesempatan untuk berbicara sama mereka. Baik, kalau demikian, mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita masih ada satu lagi, terakhir. Ada pertanyaan lagi, silakan Pak. Satu, itu Bu Mondang, Bu Beneta, itu Beneta, Pariban Beneta lah, Pariban, my cousin Beneta, kan gitu ya. Di Italia kan khususnya Eropa, what's in the name? Apalah arti sebuah nama? Kan gitu ya. Kalau Sondang itu di bahasa Batak, sinar itu kayaknya Pak Gultom ya. Berarti Beneta ini diharapkan sains lah, bersinar. Ya, bersinar. Kan gitu. Dengan penuh kesabarannya, kan gitu ya. Di Italia budaya itu, nama itu memang penting atau enggak ya? Ada beberapa yang iya, ada yang tidak. Kalau nama saya Benedetta itu berarti diberkati. Oh, berarti sama dengan Sondang kalau begitu ya. Sondang juga bless kan gitu. Wah, luar biasa. Tapi kalau misalkan nama ibu saya Carla itu tidak ada makna. Kalau adik saya Emma Barbieri, se puoi dire qualcosa, Emma dia juga nggak ada makna. Iya. Saya sebentar bicara dalam bahasa Italia untuk jelaskan kepada orang-orang yang sedang mendengar. Boleh? Boleh. Ya boleh, silakan jelaskan ya biar mereka mengerti. Ok. Allora c'è il signor Purba che mi ha chiesto se in Italia, come in Indonesia o nella lingua Batak, che è una delle lingue che si parla in Indonesia, esiste il concetto di nome con un significato. Quindi Benedetta che vuol dire appunto Benedetta, oppure nomi diversi, stavo spiegando come Carla e Emma che non hanno un significato. Perché invece ad esempio il nome che mi hanno dato in Indonesia, che è Sondang, che in realtà in lingua Batak vuol dire luminoso, che splende, e quindi mi chiedeva se c'era una differenza oppure no. Illuminating, quindi, illumono. Is it? Esatto. Illuminating, illumono, mencerahkan. Oh Benar. iya. Sikit-sikit bisa tangkap. Ya, Sì. thank you. Gracias. Prego. Jadi Bu Roma perlu kesabaran Bu Roma untuk berhasil. Oke. Thank you. Gracias.
Grazie, Pak. Ada yang saya penasaran. Saya mau nanya kepada Ibu Roma atau yang lain. Saya penasaran tentang bahasa apa saja yang diajari di USU. Di pusat bahasa maksudnya ya, ada apa saja? Ya, Mungkin pusat Ibu Roma bahasa. mau menjawab. Di pusat bahasa ada 4 bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau Chinese language, kemudian bahasa Arab, Arabic, and one more Japanese, Jepang. We try to teach German, but we haven't got the native speaker for that language. And also we intend to teach Korean, but because of this almost 2 years in pandemic, we are hardly find a suitable person. Hopefully, if the pandemic is over, we will be widen our foreign language into more about 2 or 3 more foreign language. Well, maybe one day you could join to be our teacher to teach Italian. I would love to. Yeah, because when we teach online class, it is not so hard to find a teacher from overseas. For example, like you. Yeah. Mau ya, Sondang mau kalau dijadikan guru, Sondang mau di pusat bahasa. Nanti dicatat ya, Sondang. Yes. Gracias. Grazie. Okay. Yeah. Grazie for Mexican, isn't it? Benar. Spanyol. Oh, Spanyol. Okay. Boleh Sondang. Jadi mungkin kalau nanti ada tawaran bahasa Itali, kita panggil Sondang ya sebagai guru online instructor. Mantap. Oke. Mungkin tadi Sondang ada mau paparkan sedikit lagi atau sebenarnya itu hanya tambahan aja yang mau dijelaskan? Mungkin itu tambahan. Sudah ya. Tentang apa? Ada beberapa gambar tentang makanan. Boleh sih, nggak apa-apa. Saya rasa mungkin karena kita memang masih ada beberapa saat lagi waktunya, mungkin biar menarik, apalagi sore-sore ya, membahas makanan mungkin bisa membuat kita lapar. Silakan. Di sini. Ini. Seluruh dunia, ini pizza. Dan itulah, biasanya kami pakai mozzarella dan tomat, tapi bisa juga nambah beberapa bahan lain. Tapi ada beberapa bahan yang aneh kalau ditambah. Sedangkan mungkin di negara lain itu sudah biasa. Contohnya nenas, di sini sangat aneh kalau ditaruh di atas pizza. Tapi ada juga yang suka, padahal. Boleh. Di sini suka orang dengan nenas, enggak? Ya, silakan maaf. Di sini kita suka ya. Atau saya pernah melihat di Indonesia kalau ada pasta di atas pizza, spaghetti di atas pizza, atau yang semacamnya. Itu aneh sekali untuk saya waktu saya pernah lihat pertama kalinya. Kalau di sini itu nggak biasa. Kalau di Medan ditambah lagi pakai hat dia, Beneta, Pizza Hut, pakai gubuk ya, Pizza Hut. Iya, saya pernah lihat di situ, memang di situ. Nggak cukup pizza aja, pakai hat lagi, Pizza Hut. Oke. Dan bedanya satu lagi, Pak, kalau di Italia 1 pizza 1 orang, sedangkan di Indonesia mungkin suka bagi-bagi. Iya, betul. Di sini perut kami sangat luas. Sepertinya. Iya. Iya, betul. Terus di sini beberapa contoh dengan pasta.
Jadi ada spaghetti tapi ada juga bentuk lain untuk pasta. Jadi ada trofie, ada penne, ada beberapa saus yang berbeda-beda juga. Kalau yang paling bawah kiri itu makanan khas dari Genova. Dan sausnya juga pakai kalau nggak salah kemangi. Daun kemangi. Ya. Apa sebutnya itu bagaimana, Sondang? Trofi apa? Trofie al pesto. Dan kalau sausnya itu sangat khas dari sini dan nenek saya suka membuat di rumah dia sendiri. Kalau yang di supermarket saya nggak suka karena udah terbiasa dengan yang nenek punya. Jadi padahal kalau misalnya aku makan ini di provinsi yang berbeda, dan contohnya diajak teman dan mereka membuat itu, saya biasanya sangat kecewa dengan makanannya. Karena Kalau di Medan ini kayak cendol ini apa? Beneta. Ini cendol ini ya? Ya Pak Parapat. Sepertinya cendol, bukan? Bukan cendol ini. Kayak cendol tapi bukan cendol. Kalau di Medan cendol ini, tapi pakai air. Ini mie ya? Noodle. Is it noodle? spaghetti, Oh, mirip. mirip. Bentuknya mirip. Ya, ya, ya. Dan kami sering pakai juga keju. Di Indonesia tidak terlalu ada budaya Ya, tentang suka keju, keju. tapi kalau di sini sangat dipakai di atas pizza dan juga dimakan dengan roti atau yang lain-lain. Jadi sangat itu sesuatu yang berbeda sih. Terus inilah roti. Roti juga ada banyak bentuk dan saya sangat suka menggunakannya untuk ambil saus dari pasta. Kalau yang berlebihan, saya suka mencucikan piring supaya nggak butuh dicuci. Itu bercanda aja. Tapi saya sangat suka. Terus ini beberapa contoh lain dengan nasi, karena di Italia juga dimakan, tapi bentuknya berbeda. Ini namanya risotto. Itu biasanya pakai dimasak dengan kuah dan ditambah beberapa bahan, boleh spices dengan zafferano, saya tidak ingat namanya, yang kuning itu. Dan yang kedua pertama itu panas. Kalau yang paling kanan itu dimakan dingin. Itu khas untuk musim panas. Seperti sekarang di sini lagi musim panas. Jadi karena nggak mau terlalu, kami suka makan makanan yang dingin. Seperti itu. Ini adalah beberapa makanan khas untuk pertemuan keluarga atau pada hari Minggu. Karena di sini hari Minggu adalah hari suci. Jadi ke gereja dan biasanya makan dengan keluarga besar. Maksudnya bukan hanya sama ayah, ibu, dan anak-anak, bisa juga sama opung, nenek, kakek, gitu. Jadi dimakan yang ini. Ada juga daging, berbagai macam. Dan ada juga yang manis-manis. Jadi gelato, itu mungkin juga terkenal di seluruh dunia. Dan biasanya kami pakai yang di bawah itu, apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? Il cono, ininya. Biasanya ada juga yang cup seperti cangkir gitu. Tapi kalau saya lebih suka ini karena ini juga bisa dimakan. Dan itu apa istilahnya? Membuat suara krok krok krok. Ya, semacam kerupuk. Tapi ini agak manis juga. Dan yang di tengah itu makanan khas untuk Natal. Jadi ini biasanya dimakan di liburan Natal. Dan yang paling kanan itu salah satu yang terkenal, tiramisu. Itu pakai biskuit dan pakai krim dengan telur dan juga zucchero. Aku lupa namanya. Dan ini salah satu contoh dari sarapan. Pada umumnya orang Italia suka makanan manis untuk sarapan, sedangkan Indonesia tidak. Makanya waktu saya kembali dari Indonesia dan saya ceritakan kepada teman-teman kalau saya di Indonesia makan nasi dengan ikan untuk sarapan pagi, mereka sangat terkejut. Mereka bilang, kok bisa makan nasi, makan ikan pagi-pagi?
karena asin. Kenapa? Dan mereka tidak terlalu ya terbiasa, tapi saya sudah membiasakan diri selama di Indonesia, dan sejak kembali saya sangat merindukan ikan teri, rendang, lontong, dan banyak lain. Jadi semoga bisa kembali cepat untuk bertemu keluarga dan juga untuk makanan. Karena sangat dirindukan. Ditunggu. Oh, dan saya ada juga sesuatu untuk ditunjukkan. Kalian bisa melihat di situ kopi dalam cangkir. Dan di Italia ada satu cara istimewa untuk membuat kopi, yaitu dengan moka. Ini. Ini moka, ini alatnya. Jadi di bawah ini ditaruh air. Baru di dalam sini ditaruh kopinya. Ditutup, ditaruh di atas kompor. Ditunggu. Dan kopinya keluar di sini. Terus dituang dalam cangkir dan diminum gitu. Dan biasanya kuantitasnya kecil dalam ini. Jadi kecil-kecil. Kalau di Amerika biasanya kopinya suka lebih banyak kan, gelas besar. Kalau di sini kami suka espresso yang kecil-kecil ini. Dan itu saja. Lebih kental ya, kalau mungkin gelas kecil itu kental kali ya, Son ya. Ya. By the Ya, way, sebenarnya ini apa? Padahal dia liquid, nggak terlalu kental padahal, tapi lebih strong rasanya. Dan emang orang Italia suka apa? Peminum kopi ya, banyak ya. Eropa rata-rata kayaknya ya. Tapi di Indonesia juga ada tempat kopi, bukan? Tempat-tempat banyak kopi. juga. Banyak. Lalu kopi corner. Sondang, kalau tadi pengen tahu nih kan lagi musim panas sekarang, berapa derajat suhu di sana? Di Medan lagi panas sekali nih, 2-3 hari terakhir. Di sana lagi berapa suhunya? Suhunya di sini sekitar 30-an. Celcius ya? Ya. Oke. Summer ya, juga. sudah musim panas ya? Ya, panas sekali. Tadi aku hidupkan Masih. ya, AC. Tapi kalau di sini AC-nya nggak dipakai sebanyak di Indonesia, padahal. Walaupun panas, di sini kurang dipakai. Oh, kenapa gitu ya? Kurang tahu. Ini satu perbedaan lagi. Jadi kalau misalkan panas, nggak apa-apa berpanas-panasan, mungkin agak ditahan-tahan gitu ya, nggak terlalu harus dingin. Ditahan pada umumnya. Cuma kalau misalnya ke mall, itu di situ lihat ada. Tapi kalau di rumah, pada umumnya tahan, karena di sini AC-nya lebih ekspensif. Oh, mahal. Jadi ya? ditahan. Indonesia nggak se-ekspensif di sini mungkin. Mungkin karena di sana juga ada musim dingin yang sangat dingin, jadi udah terbiasa gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia cuma kalau nggak panas ya hujan, jadi kalau panas dikit langsung pakai AC. Kita nggak ada salju soalnya kan. Ya benar. Tapi nggak di setiap provinsi ya saljunya. Oh. Maksudnya kalau gunung pasti ada. Kalau tapi di daerah lain kadang nggak bersalju untuk bertahun-tahun. Oke. Lalu mohon ada yang mau saya tanya juga sama Silakan Pak, langsung Sondang. saja. Ya, baru ada yang mau Dedi tanya ya. Nanti apakah kalau mahasiswa mau aktif kuliah lagi langsung, apakah ada syarat harus divaksin? Kami belum dikasih tahu, tetapi mungkin bisa jadi. Kami masih menunggu info tentang itu. Yang sudah pasti nanti mereka sudah bilang nanti caranya campur. Berarti boleh tatap muka, boleh dari online katanya. Padahal kami mahasiswa masih ragu sedikit. Karena mereka sudah bilang, oh ya nanti kita kembali. Tapi sudah pernah terjadi tidak. Jadi
Kami sedikit ragu sekarang kalau itu terjadi sebenarnya atau enggak. Oke. Tapi sebenarnya pada senang bisa dapat tatap muka lagi mungkin ya. Tapi daripada nanti PHP gitu ya, dijanjikan tatap muka ternyata belum gitu ya. Oke. Ya, baiklah semoga. Memberi harapan palsu, itulah singkatannya. Ya, pemberian harapan palsu benar. PHP katanya. Oke. Ya, tapi semoga mungkinlah kondisi ini ada perbaikan ya, karena mudah-mudahan cepat tercapai istilahnya herd community ya. Jadi supaya bisa mengurangi dan baik untuk kita semua satu dunia ini. Dalam sekali ya. Baik, sepertinya waktu juga nih ya sudah membatasi kita, sudah 1 jam kita berinteraksi dengan Benedetta Barbieri, a.k.a. atau alias Sondang Gultom. Ya, jadi apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin masih ada 1-2 menit lagi, tapi kalau tidak ada lagi, sekali lagi kami dari Pusat Bahasa USU mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta hari ini, Bapak Parapat Gultom beserta Ibu dan keluarga, ya, dan juga rekan-rekan ada dari Medan, juga ada dari Jakarta, bahkan dari Italia ya. Terima kasih dan terima kasih buat teman-temannya Sondang juga dan keluarganya yang sudah ikut bergabung. Jadi ini sudah benar-benar seperti international online talk show gitu ya. Ada bahasanya juga, bahasa Itali. Sangat-sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi partisipasi kepada Pak Perlindungan juga dan juga yang rekan-rekan yang ikut berinteraksi di sini tadi. Grazie ya. Tolong bilang terima kasih ya Sondang atas nama mereka untuk mereka nanti. Dan sekali lagi apabila ada saran dari Bapak Ibu atau teman-teman, topik apa nih yang kira-kira ingin ditampilkan gitu ya, atau mungkin kayaknya masih kurang puas nih sama Sondang, boleh kami undang lagi nanti ya Sondang. Ya, enggak ini ya, jangan bosan gitu ya, karena mungkin aja masih banyak yang kangen nih, ternyata makanan aja tadi pengen banyak yang nanya sebenarnya gitu ya. Tapi saya juga senang ternyata topik pandemik dan kuliah ini juga cukup menarik ya buat kita bahas, apalagi kamu sebagai siswa kedokteran gitu. Mungkin next time-nya kita bisa undang juga fakultas dari beberapa mahasiswa kedokteran di USU agar bisa nyambung gitu ya mata kuliahnya gitu. Pasti sama lah ya kan, kalau di mana-mana itu mungkin hampir sama kan ya mata pelajaran di Fakultas Kedokteran, Sondang? Organ tubuh manusia kan sama. 4 tahun ditambah 2 kan di Indonesia. Kalau di sini 6 tahun nggak ada istirahat. Jadi belajar campur dengan praktikum. Koas, kamu ada istilah koas di sana ada? Apa namanya? Di sana. Koas itu apa ya? Apa itu istilahnya, Pak? Praktek kayak itu untuk ngambil dokternya. Koas itu apa istilah kalau koasisten apa dia? Praktek di rumah sakit. Koasisten. Koasisten gitu. Ada nggak kalau istilah koas? Yang di rumah sakit. Ya, betul. Ya, that's right. Ya, di sini ada, tapi itu semua dalam ke-6 tahun itu. Jadi 6 tahun kamu langsung gelar dokter. Belum spesialis. Ya, belum. Spesialis berapa tahun lagi? Tergantung spesialis mana. Bisa dari 3 tahun sampai 5 tahun. Wow. Lama ya. Kamu udah tahu rencana kira-kira ambil spesialis apa, Son? Kemarin saya mau anestesiologi. Jadi anestesi. Oh, bisa buat orang pingsan ya? Tapi mereka guru-guru dari departemen itu tidak menjawab kepada saya. Jadi sekarang skripsi saya tentang pediatri. Pediatri. Oke. Menarik. Ya, baik. Apapun pasti itu akan menarik ya. Apalagi kalau dokternya secantik kamu ini, gitu ya. Jurusan apapun, spesialis apapun pasti akan dicari orang nantinya. Dan sekali lagi, kami sangat bangga sama kamu, Sondang. Chapter Medan. Terima kasih banyak. Bangga sama Sondang. Pastinya Pak Parapat Gultom dan keluarga juga sangat bangga. Dan sekarang Pusat Bahasa USU juga bangga nih mengenal Sondang dan bisa jadi pembicara di sini. Ya.
Jadi mungkin ada hal Ibu Roma, apa ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri atau bagaimana? I think it's enough, and then I would like to say again, thank you very much for your time. I know that this is, what time is it at your hometown, Sondang? What time is it? It's 11 o'clock. 11 o'clock. We are now at 4 o'clock in the afternoon. I got so many new knowledge from your experience as a faculty of medicine students, and also from your Presentation. story, for your explanation about Italian culture. Once again, grazie. Gracias. Oke. Gracias. Saya juga sangat berterima kasih pada Ibu Roma dan Pusat Bahasa USU karena sudah diajak berpartisipasi dalam talk show ini, dan saya juga senang karena banyak peserta yang hadir dan menarik dan bertanya. Jadi terima kasih kepada semuanya. Sama-sama. Terima kasih banyak, dan ini kenang-kenangan untuk kita semua. Boleh ya kita foto bersama, dan juga di YouTube tuh sebenarnya sudah kayak kerumunan antrian tuh nonton YouTube kita. Oke. Bahasa USU ya. Jadi, dan kalaupun mereka nggak nonton sekarang, mereka akan bisa nonton untuk besok. Jadi sebentar lagi mungkin kamu akan go viral, Sondang. Ya. Wow. Jadi kita akan foto bersama nih. Tunggu, saya coba tanya rekan saya, Kak Ika, apa bisa difoto? Atau Sondang, kamu bisa screenshot nggak ya ini? Kamu nggak agak? Saya kurang tahu, tapi mungkin bisa. Kalau nggak ada yang lain yang pandai. Iya, coba kamu bisa kan tolong screenshotkan juga. Dan buat yang peserta lain mungkin Sondang coba umumkan yang dalam bahasa Italia, mereka tuh nyalakan kamera, turn on camera. Ok. Allora adesso vogliamo fare una fotoricordo, quindi se volete accendere le telecamere potete accenderle, così facciamo una foto tutti insieme. Proverò a fare io uno screenshot anche se non sono sicura di riuscirci. Dan juga bisa disampaikan mereka, kita nggak tahu dapat kamera ya, dapat layar keberapa, tapi mereka senyum aja selalu ya, gitu. Ok, se fate un bel sorriso. Brava Emma, sei bellissima. Brava Emma. Brava Emma. Kita standby, kamu yang foto ya. Siapa yang foto nih? Sondang fotokan. Ok, sebentar. Ya. Sondangnya cuma lihat kamera ya. Ya, bentar. Oke. Kalau sudah siap, saya ambil. Siap. Oke. Senyum. Smile. Cheese. Ada berapa layar? 10 layar mungkin. Oke. Bentar. Tunggu. Un attimo. Kamu buka layar aja juga nggak apa-apa. Ada yang kedua. Oke, sebentar. Senyum lagi. Oke, sudah. Sudah, terima kasih banyak, dan mungkin kamu aplikasi layar Kak Ika bisa tolong, ini hanya sekedar info buat kita semua tadi ya, mungkin ada masukan ataupun saran-saran, dan juga ini follow Instagram kami di Pusat Bahasa USU, dan kalau ada mungkin besok bulan depan mungkin topiknya seperti ini atau apa gitu ya, atau ingin dari negara mana gitu, nanti kita coba untuk fasilitasi, tolong kirimkan ke Pusat Bahasa USU. Sondang, tolong bilang juga sama mereka untuk kalau teman-teman nonton di YouTube Pusat Bahasa USU ya acara kamu ini, tolong bisa bilangkan nggak? Allora, Kak Monda mi chiede di riferirvi di seguire Pusat Bahasa USU su YouTube e anche su Instagram, e se avete il desiderio di sentir parlare di alcuni argomenti o di alcune lingue, ok, potete suggerirli sulla pagina Instagram. Però sarà sempre in indonesiano, quindi insomma, immagino potrebbe essere un po' difficile da seguire. Comunque siete tutti invitati.
Oke, ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie. Oke, Oke, baik. bye-bye. Horas lah ya. Horas. Sampai jumpa Horas. Horas. Salam sehat. Bye. Horas. Bye Emma. Emma. Stay safe. Stay safe. Terima kasih Kasep. Baik, sebentar lagi kita akan